Kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan 13, firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan hari ini dibawa tema firman Tuhan, sumber kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Firman Tuhan, sumber kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan terima kasih kepada majelis jemaat dan juga gembala yang telah mempercayakan hari ini menyampaikan firman Tuhan kepada kita dengan tema firman Tuhan, sumber kekuatan untuk melakukan pekerjaan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca secara khusus kitab Yesaya yang ditulis oleh Nabi Yesaya, yang juga kitab ini digolongkan dalam kategori nabi-nabi besar. Bagi Yesaya ketika menulis ini, dia memahami Allahnya begitu luar biasa. Dia mengatakan Allah adalah Allah yang maha kudus, Allah Israel yang mempunyai otoritas tertinggi dan mutlak atas umat perjanjiannya dan atas bangsa-bangsa di bumi. Tetapi pada saat yang bersamaan, dia mengatakan Allah juga ikut campur tangan secara pribadi dalam sejarah untuk melaksanakan maksud-maksudnya. Saudara, ini merupakan pemahaman yang dalam terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Nabi dalam menyampaikan isi hati Tuhan, secara khusus memberitahukan janji-janji Tuhan, bahwa melalui firman Tuhan ada sumber kekuatan. Maka pada bagian ini kita belajar dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayat 11. Janji keselamatan Tuhan dari Tuhan itu dipenuhi. Bahkan Nabi Yesaya menggambarkan tidak dengan pemahaman yang begitu tinggi. Dia menggambarkan situasi firman Tuhan, keadaan firman Tuhan dengan gambaran yang sangat umum, yang sering kali dilihat dan dinikmati orang. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, mengapa firman Tuhan menjadi sumber kekuatan? Mungkin Bapak Ibu jemaat, mungkin ini hal biasa, paling itu adalah hanya renungan. Tapi bagi saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, inilah kekuatan kita, orang yang hidup dan percaya kepada Tuhan. Alasan mengapa firman Tuhan disebut sebagai sumber kekuatan. Yang pertama, karena firman Tuhan itu berasal dari Allah. Firman Tuhan berasal dari Allah. Firman yang tertulis, yang keluar dari mulut Allah, ditulis oleh para penulis yang kita sebut dengan Alkitab. Kendati pun ditulis oleh manusia, tetapi Alkitab adalah firman Allah yang ditujukan kepada saudara dan saya. Mengapa firman Tuhan disebut sebagai sumber kekuatan? Karena firman itu telah menjadi manusia
Dan Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Firman yang menjadi manusia. Dan Alkitab adalah firman yang tertulis. Keduanya disebut dengan firman. Logos. Firman yang hidup. Yang dinyatakan dalam firman Tuhan yang tertulis. Dan firman Tuhan yang tertulis inilah yang memimpin kita kepada firman yang hidup. Maka keduanya tidak bisa dipisahkan. Maka boleh dikatakan di sini, kalau kita berkata, saya adalah orang Kristen, orang percaya, hidup ibadahnya di dalam gereja, maka firman Tuhan itu merupakan satu keunikan yang menjadi kekuatan dalam iman kepada Tuhan. Mengapa firman Tuhan disebut sebagai sumber kekuatan? Karena firman Tuhan punya otoritas. Alkitab yang kita pegang ini punya otoritas. Dan otoritas Alkitab tidak hanya difahami dalam hubungannya dengan umat Tuhan, dengan gereja. Bukan. Tetapi difahami dalam pengertian karena firman Tuhan itu memiliki kuasa yang paling utama terkait dengan sumbernya, yaitu Allah sendiri. Maka tidak perlu dibela. Alkitab kita ini sudah pernah dihanguskan, sudah pernah mau dibakar, tetapi tetap ya dan amin. Saudara, iman saudara, hidup saudara, tubuh saudara dirusak, tetapi firman Tuhan yang menjadi pegangan tidak pernah bisa dirusak. Alkitab berotoritas karena Alkitab adalah wahyu Allah. Pernyataan Allah yang tertulis bagi manusia. Otoritasnya itu disebabkan karena Alkitab itu sendiri ditulis oleh Roh Kudus. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Maksudnya di sini Alkitab ini diilhami oleh Roh Allah sendiri. Kata demi kata dalam 2 Timotius pasal 3:16. Maka Alkitab tidak dapat salah dalam naskah aslinya. Alkitab tidak pernah salah dalam naskah aslinya, bahkan tidak ada kekeliruan. Sebab itu Alkitab pada dirinya sendiri tidak butuh pembelaan. Makanya saudara mau taruh dimanapun, di loteng pun, di atas lemari sampai berdebu, itu tidak mempengaruhi otoritas. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah senjata kita dalam peperangan. Dalam Efesus pasal 6 itu sangat jelas bahwa pedang roh dalam kebenaran adalah firman Tuhan. Maka kalau kita masih menaruh kekuatan kita kepada yang tidak punya otoritas, maka sia-sialah hidup ini. Kalau kita membandingkan dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, mengapa firman Tuhan disebut sebagai sumber kekuatan? Ada 3 hal. Karena firman Allah itu hidup. Firman Allah itu hidup. Yang kedua, firman Allah itu kuat. Firman Allah itu kuat. Bahkan firman Tuhan memisahkan jiwa dan roh. Yang tidak bisa diselidiki oleh bidang ilmu pengetahuan, justru firman Tuhan bisa melakukan. Firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Memisahkan sumsum dan tulang. Saudara, memisahkan sumsum dan tulang, kalau saudara tidak meremukkannya, menghancurkannya atau merebusnya, maka tidak akan terpisah. Tapi firman Tuhan menembus sampai ke dalam sumsum dan tulang. Makanya ketika kita berdiri dalam kebenaran firman Tuhan, tidak ada satupun kuasa apapun yang bisa menghancurkan. Kenapa hamba Tuhan bisa berotoritas, bisa berkuasa? Bukan hamba Tuhannya yang punya kuasa, tapi karena firman Tuhan yang menguasai hidup hamba Tuhan, itulah yang berotoritas. Maka hamba Tuhan kalau tidak belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh,
maka efektif kekuatan dari Allah itu tidak ada. Firman Tuhan bisa membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Makanya firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Bahkan firman Tuhan yang kita renungkan yang disebut dengan Injil itu jugalah kekuatan Allah. Dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Mengapa Injil merupakan kekuatan Allah? Karena di dalamnya nyata kebenaran Allah. Maka tidak bisa kita selami firman Allah yang tertulis adalah Alkitab. Kita tidak memahaminya karena kita terbatas. Yang menyingkapkannya adalah Allah yang tak terbatas. Maka kita bisa memahami Allah melalui pernyataannya secara khusus di dalam Alkitab dan di dalam Yesus Kristus. Dia membatasi dirinya supaya kita bisa memahami, mengenal Dia dan mengerti kehendaknya. Pada bagian yang kita renungkan dalam kitab Yesaya, gambaran firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Artinya sumber segala sesuatu dikatakan sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ lagi, melainkan akan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Mengapa? Karena ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ketika firman Tuhan bergerak mengarahkan kita, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Mengapa? Karena firman Tuhan merupakan perkataan Tuhan sendiri. Maka setiap tulisan dalam Alkitab atau Injil ini mengandung kuasa yang luar biasa. Maka kita jangan menganggap remeh, menganggap sepele firman Tuhan. Karena ada dampak yang luar biasa bagi orang yang senantiasa tekun membaca, merenungkan firman Tuhan itu. Mengapa? Karena firman Tuhan yang diperkatakan dengan iman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mengapa? Karena itu adalah isi hati Tuhan. Pemazmur menyatakan bahwa orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bagaimana dia? Hasilnya menghasilkan buah pada musimnya dan tidak akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Adakah saudara yang menemukan hidup sesuai dengan firman Tuhan gagal? Tidak pernah ada. Mengapa bisa gagal? Karena dia mengesampingkan firman Tuhan. Firman Tuhan hanyalah sebagai simbol agama. Firman Tuhan yang adalah Alkitab sebagai identitas, dengan memegang Alkitab di samping kiri atau meletakkan di dadanya dan menaruh di atas kepalanya, menyatakan bahwa dia adalah orang Kristen, orang yang mengikut Kristus. No. Karena tidak hanya sebatas di kepala kita, bukan hanya di dalam hati kita, tetapi itu juga kita hidupi, kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3 dikatakan orang yang melekat dengan firman Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah, produktif terus. Apakah tidak dilanda banjir? Dilanda banjir. Dihantam tsunami? Ya, dihantam tsunami. Dihantam kayu-kayu besar yang merintangi karena banjir, kena sakit. Kalau dia berteriak tolong. Tapi akan berhenti? Tidak berhenti. Tetap produktif. Inilah keunikannya. Maka bagaimana supaya firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan bagi saudara dan saya? Yang pertama, kita harus waspada. Mengapa? Karena ada juga yang menyalahgunakan firman Tuhan. Bahkan punya konsep yang salah terhadap firman Tuhan. Ada yang di luar sana, pernah saya di satu tempat, bukan di Pulau Nias, walaupun ada juga di Pulau Nias. Firman Tuhan dijadikan sebagai jimat.
Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Alkitab itu kontradiksi. Kita juga harus waspada. Ini hanyalah tulisan biasa, tidak perlu. Buat apa? Tidak bermanfaat. Malah kamu makin bodoh, kamu makin pergaulannya makin tertutup dengan mendengar firman Tuhan. Ini juga pandangan yang salah. Maka harus kita waspada. Di bangku-bangku teologi juga demikian. Yang belajar teologi, hati-hati. Banyak juga orang yang tersesat pikirannya karena memahami firman Tuhan hanya setengah-setengah, hanya satu bagian demi satu bagian. Iblis juga bisa menggunakannya, menghadang Tuhan Yesus dengan pertanyaan, ada tertulis yaitu firman, mengutip firman untuk melembahkan sang firman yang hidup. Saudara, iblis menggunakannya, manusia menggunakannya, hamba Tuhan juga menggunakannya. Maka perlu waspada. Yang kedua, dikatakan seperti hujan dan salju turun dari langit mengairi bumi. Tujuan firman Tuhan jelas, untuk bumi. Ini gambaran. Lihatlah ladang-ladang yang berdebu, yang kering, di dalam kotoran terdapat segala macam potensi. Bisa bakteri, bisa juga pupuk, segala macam. Kotoran juga memiliki potensi terpendam untuk keindahan dan kemuliaan. Saudara dan saya berasal dari debu, dan kita digambarkan adalah debu di hadapan Tuhan. Penuh dengan kekotoran, penuh dengan dosa, terbatas. Tetapi firman Tuhan ditujukan itu, mengairi itu supaya hidup. Saudara dan saya yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tubuh manusia adalah dari debu. Ini adalah bahan yang membentuk tubuh kita. Makanya ketika mandi satu kali, mandi mungkin jam 8, bersih. Mandi lagi jam 8.15, masih ada dakinya kan? Karena debu. Itu salah satu bukti nyata. Ini adalah unsur utama manusia. Saudara, tentu manusia yang diciptakan oleh Tuhan punya keindahan. Bahkan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Setiap kita punya potensi yang tidak terbatas. Saudara dan saya masing-masing punya keunikan. Saya sering mengatakan, coba lihat ibu jari saudara, balikan dan tatap, apakah sama dengan yang lain? Sidi jari kita aja berbeda satu dengan yang lain. Itu menunjukkan identitas, keunikan bagaimana Tuhan menciptakan saudara dan saya. Tidak ada yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa firman Tuhan mengubah hidup manusia yang dari debu, yang tidak ada nilainya, justru bernilai di hadapan Tuhan. Dari ladang yang kering digambarkan, gersang, tanpa hasil, hingga menjadi tanaman yang rimbun dan hijau, segar. Ini gambaran hakiki kehidupan nyata. Firman Tuhan mengubah kehidupan manusia dan digambarkan yang tidak ada harganya, yang tidak ada nilainya, justru sangat bernilai di hadapan Tuhan. Lebih tinggi nilainya dari semua ciptaan yang lain. Makanya dia merelakan segala-galanya hanya untuk saudara dan saya. Diberikanlah firman yang hidup, yang telah menjadi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita ingin mengalami keberhasilan di dalam segala aspek kehidupan kita, maka janganlah membiarkan hari-hari kita berlalu tanpa firman Tuhan, tanpa merenungkan firman Tuhan, sebagaimana yang disampaikan dan dinasihatkan dalam nas pembimbing tadi. Dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu hanya jam 8. Enggak, dikatakan di sini, renungkanlah itu siang dan malam, terus menerus,
supaya engkau apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, mengapa dikatakan firman Tuhan sumber kekuatan? Karena dia adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan dan dari Tuhan sendiri, dan dia telah menjadi firman yang hidup supaya kita hidup di dalamnya. Maka tujuan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai sumber kekuatan, dikatakan tujuannya tidak akan kembali dengan sia-sia. Mengapa? Karena tujuannya harus tercapai, harus berhasil. Itu akan tercapai, ini akan berhasil. Mengapa Tuhan mengirimkan firman-Nya? Ia menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Dia membawa kita iman, menari dalam hidup kita, memberikan kita pengharapan, membawa kita kepada hidup yang kekal, membebaskan kita dari kuasa dosa, dan supaya kita memiliki sukacita yang tidak kita miliki di dunia ini. Ini adalah tujuan firman Tuhan. Maka kita harus menggunakan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Jangan dipertahankan. Oh, cukup untuk diri saya sendiri. Jangan. Mari kita gunakan. Mari kita lakukan. Jangan hanya membicarakannya sebagai tutur kata, uraian tiap saat sebagai nasihat. Tapi marilah kita membacanya dan melakukannya. Maka dikatakan orang yang berbahagia adalah yang merenungkan. Dan tidak hanya merenungkan, tapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab yang adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Allah secara langsung kata demi kata kepada para penulisnya oleh kuasa Roh Kudus. Dan otoritasnya telah teruji di sepanjang zaman. Tidak pernah usang. Bahkan tidak ada satupun usaha apapun oleh siapapun dan dimanapun yang telah berhasil meniadakan keberadaan Alkitab. Tidak. Makanya dia sumber kekuatan. Alkitab tidak membutuhkan pembelaan dari siapapun. Firman Allah tidak membutuhkan pembuktian ilmiah dari siapapun. Mengapa? Karena Alkitab sendiri punya otoritas dan tidak pernah berkurang, tidak pernah berubah. Hidup kita yang diubahkan. Alkitab, firman Allah tidak pernah berubah. Justru oleh firman Tuhan yang mengubah hidup saudara dan saya. Saudara dan saya berada di sini dan duduk di ruangan ini kurang lebih 2 jam lebih. Itu karena firman Tuhan. Kalau bukan karena firman Tuhan, saudara dan saya mungkin lebih cepat ada di ruang sebelah sana. Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak memiliki alasan untuk tidak percaya kepada Alkitab yang adalah sumber kekuatan dan otoritasnya. Kita tidak punya alasan untuk menerimanya sebagai dasar iman kita sebagai orang percaya yang mengokohkan iman kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena Alkitab adalah sumber kekuatan. Bahkan Alkitab firman Allah yang memecahkan masalah kehidupan kita. Masalah bertubi-tubi boleh kita hadapi, sakit penyakit. Tapi dengan bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan, kita punya kekuatan yang baru. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 saya ulangi untuk kita. Berbahagialah orang yang berjalan, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi yang berbahagia adalah yang suka dengan firman Tuhan, bahkan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Maka saya menutup bagian firman Tuhan ini dengan ayat hafalan dalam Mazmur 119 ayat 105. Kalau kita jadikan firman Tuhan itu sebagai sumber kekuatan dan tentu tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaannya, maka firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu kata kunci terakhir. Tidak ada yang lain.
Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.